Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, para sahabat semuanya, ketemu kembali dengan saya untuk menyampaikan satu materi mengenai presentasi video. Ya, presentasi video di dalam pembelajaran simulasi digital untuk kelas 10. Ya, adik-adik semuanya tetap semangat walaupun kita belajar meski di tengah pandemi ini tetap kita belajar ya online ya. Karena kita belum bisa efisien atau belum bisa kita melakukan pembelajaran di tatap muka. Tapi tetap semangat, semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan selalu dan juga memberikan rezeki yang banyak buat orang tua kita sehingga kita bisa tetap belajar. Ada semuanya, ya di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana presentasi atau cara membuat video. Ya, cara membuat presentasi video. Ini sangat penting buat kita, buat pengetahuan kita ke depannya setelah kita lulus atau ke dalam masa belajar. Tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan pembuatan video. Bahkan ketika lulus, ini sangat penting buat promosi, buat jualan, ya, buat menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada halayak, ya, pokoknya banyak sekali ya manfaat dari pembuatan video. Tentu saja ada teknik-teknik tertentu dalam pembuatan video ini. Ya, ada di semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebetulnya pembuatan video bisa kita lihat ada beberapa tahap ya dalam pembuatan video. Itu yang pertama itu adalah tahapan praproduksi atau tahapan persiapan. Ya, tahapan persiapan. Jadi tahapan praproduksi ini merupakan tahapan mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi atau pembuatan video dapat berjalan sesuai dengan konsep dan menghasilkan suatu karya video yang sesuai tentu dengan harapan kita, ya, yang bagus, ya. Jadi jangan asal saja. Jadi kita sebetulnya sudah biasa membuat video menggunakan HP, yang menggunakan kamera atau HP kita, tapi kadang-kadang kita tidak mengenai tekniknya. Makanya dalam materi ini kita akan bagaimana belajar membuat video dari mulai awal sampai akhir. Yang pertama yaitu adalah praproduksi. Di dalam tahapan praproduksi yang pertama adalah merumuskan masalah. Ada di semuanya, sebetulnya apa sih yang disebut dengan masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Disitulah ada masalah. Jadi untuk merumuskan masalah, pertama adalah lihat kondisi ideal yang kita inginkan seperti apa dan kenyataan yang ada di lapangan seperti apa, muncullah masalah. Ya. Nah, biasanya kesenjangan itu dalam pengamatan, ya, melalui latihan kepekaan atas kekurangan dan kelebihan suatu produk yang ada. Kalau kita video tersebut terkait dengan produk, misalnya HP kita, atau kalau di pertanian misalnya produk buah kita, maka kita lihat pertama adalah ukuran. Yang kedua dilihat dari bentuknya. Ya. Yang ketiga dilihat dari fungsinya. Yang keempat dari warnanya. Yang kelima dari bahannya. Misalnya tanaman tomat, ukuran yang kita inginkan diameternya misalnya 10 cm. Atau misalnya 5 terlalu tinggi ya. Misalnya 3 cm. Ternyata tidak sesuai, kecil banget. Nah, itu berarti ada masalah. Ya, atau lihat warnanya. Cabai kita mestinya warnanya merah menyala. Yang kita inginkan ternyata misalnya hijau saja. Dan lain sebagainya. Itu lihat. Atau kalau berhubungan dengan produk yang lain misalnya fungsinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itulah kalau terkait dengan produk. Ya. Kalau terkait misalnya benda kerja, misalnya kita membuat suatu alat, apakah dia tepat nggak? Presisi yang dihasilkan itu tepat nggak? Kecepatan kerjanya bagaimana? Sesuai dengan nyaman nggak? Kalau kita membuat kursi ini nyaman nggak? Nah, ini
Kalau tidak nyaman berarti isu ada masalah. Yang ketiga terkait dengan cara kerja. Cara kerja misalnya dari suatu produk kita kalau kita gunakan, nah dia efisien nggak? Waktunya cepat nggak? Rapih nggak? Tepat nggak? Ada inovasi nggak? Kalau di situ tidak ada masalah, berarti kita menemukan rumusan masalah. Jadi untuk merumuskan masalah ini ada di semuanya. Kita lihat pertama, amatilah produk yang akan kita buat, yang akan kita jadikan sebuah konten video kita. Kemudian carilah informasi tentang produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rumuskan masalah, apa masalahnya. Kemudian kumpulkan kemungkinan solusinya. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan dan pilihlah solusi yang tepat ya dalam menemukan masalah dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, itu ada di semuanya ya. Untuk praproduksi kita tentukan dulu adalah rumuskan masalah. Setelah rumusan masalah, berikutnya adalah ide. Buat ide atau gagasan atau rancangan tersusun dalam pikiran. Atau sama disebut juga dengan gagasan. Gagasan inilah yang menyebabkan timbulnya konsep. Misalnya gagasan tentang sendok misalnya. Muncullah dalam bentuk sendok yang utuh dalam pikiran kita. Ya, selama gagasan belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan atau gambar, maka gagasan hanya sekedar gagasan yang ada dalam pikiran kita. Ya, karena itulah mesti dijadikan konsep yang ditulis atau digambar. Yang ketiga adalah sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah apa? Suatu peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita singkat, ringkas, padat, dan jelas. Itu sinopsis. Jadi ketika kita akan membuat sebuah konten video kita, maka kita buat sinopsisnya. Ringkasan ceritanya bagaimana? Ya. Setelah itu yang keempat adalah treatment. Treatment adalah menyusun urutan adegan. Sehingga adegan tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik. Ya. Jadi langkah-langkah ya adegan ya dalam misalnya dialog ya atau kondisi adegan yang dilakukan oleh aktor. Kemudian berikutnya adalah membuat naskah. Setelah membuat treatment, kemudian kita membuat naskah. Ya, membuat naskah. Naskah adalah teks yang berisi gambaran atau alur cerita yang akan terlihat di layar. Nah, naskah ini dalam pembuatan video ini tentu saja harus detail, ya, detail dari presentasi yang akan disampaikan. Apa sih fungsi naskah? Tentu banyak sekali. Dia sebagai dasar nanti penentuan kostum kalau dalam bentuk drama, penentuan pameran, kemudian perhitungan anggaran, kemudian lokasi, kemudian pedoman pengambilan gambar, pedoman utama dalam pelaksanaan produksi, atau juga sebagai penentuan kerabat kerja yang diperlukan. Itulah fungsinya naskah. Naskah itu ada dua di semuanya. Yang pertama adalah naskah non cerita. Terdiri dari apa? Berita, kemudian dokumenter, feature, atau reality program. Ya, kondisi di lapangan kita itu bisa dalam bentuk non cerita. Atau bisa juga dalam bentuk cerita. Misalnya buat drama, hiburan, musik, iklan, dan sebagainya. Itu dalam bentuk cerita. Ya. Kemudian yang ke-E adalah storyboard. Storyboard itu apa? Itu adalah sketsa gambar. Sketsa gambar berbentuk thumbnail yang berurutan sesuai jalan cerita. Nah, melalui storyboard inilah seluruh yang akan melakukan produksi dalam video tersebut dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Ya, itu ada di semuanya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pencahayaan sederhana. Bagaimana dalam pembuatan video ini kita membuat pencahayaan yang sederhana. Ya, agar video kita memiliki kualitas yang bagus. Ya, itu mengenai tahap pembuatan video. Berikutnya nanti akan kita bahas mengenai bagaimana tahapan produksi dan tahapan pasca produksi. Ya. Jadi dalam tahapan praproduksi apa saja? Nah, dalam praproduksi nanti ada bagaimana kita melakukan perekaman gambar, ya, menangkap gambar dengan telepon genggam, screen recording seperti yang dilakukan ini. Kemudian bagaimana membuat ukuran gambar, gerakan kamera, tata cahaya, dan tata suara.
Dalam menangkap gambar kita bisa menggunakan kamera, handycam, bisa menggunakan HP, ya, atau bisa menggunakan aplikasi screen recorder. Ya, ukuran gambar, gerakan kamera dan sebagainya kita akan pelajari nanti di tahapan produksi. Ya, kemudian berikutnya adalah di tahapan pasca produksi. Nanti ada mengenal capturing, pemotongan, pengaturan, transisi, pemaduan suara, dan rendering. Itu ada di semuanya. Ya, berikutnya nanti silakan kalian jangan lupa ya subscribe ya dan like dan share untuk video kali ini. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam video tahapan produksi dan pasca produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.